Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Ibu Helvi Suwartini, SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf usaha SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh barakah ini dengan keadaan yang sehat dan berbahagia. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan menyaksikan bersama acara Diseminasi Budaya Positif oleh Bapak Edi Purnomo. Namun sebelum memasuki acara, marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala SMA Negeri 1 Sungai Lilin kepada Ibu Helvi Suwartini, SPD MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Sungai Lilin, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 1 Sungai Lilin. Ini kita dapat menghadiri undangan dari calon guru penggerak kita, Pak Edi Purnomo, dengan segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau serta nanti beliau melahir kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Edi Purnomo yang hari ini kita dikumpulkan dalam acara Diseminasi Budaya Positif dalam rangka beliau sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan ke-10, Pak ya. Iya. Kami segenap keluarga besar SMA Negeri 1 Sungai Lilin, Pak Edi selalu mendukung, mensupport dengan sepenuhnya. Semoga dalam pendidikan Bapak diberikan kelancaran dan nantinya akan membuahkan hasil yang baik, terutama untuk sekolah kita tercinta, gitu Bapak ya. Baik, siang hari ini Pak Edi akan memaparkan tentang budaya positif yang harapannya bisa kita terapkan bersama-sama untuk di sekolah kita. Budaya positif nanti kita dengarkan bersama-sama apa sih budaya positif itu, kemudian bagaimana cara kita menerapkannya, apa dampak positifnya untuk kita. Jadi kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu yang nanti akan disampaikan Pak Edi, dan semoga nantinya kita bisa menerapkan dan mendapatkan hasil
baik, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi Pak Edi tetap semangat menjalankan guru penggerak pendidikan guru penggerak. Semoga tidak ada suatu kendala apapun sampai selesai nanti sampai lokal 7 Pak ya. Amin. Ya, dan setelah Pak Edi kita harapkan bersama-sama masih akan ada calon-calon guru penggerak selanjutnya. Iya. Mungkin itu saja dari saya. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu acara kita hari ini lancar dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Helvi Suwartini SPDD MSI atas kata sambutannya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo. Namun sebelum memulai diseminasi kita, izinkan saya membawakan sebuah pantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tolong dibantu mantapnya, jangan cakep ya, kita ganti jadi mantap hari ini. Di tepi kolam memancing ikan, banyak didapat ikan tenggiri. Mantap. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita saksikan acara diseminasi kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita mulai acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Sungai Deli, Ibu Helvi Suwartini SPDD MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan usaha. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya. Kedua kalinya salawat serta sering salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, berdirinya kami di sini akan menyampaikan yang menjadi tugas tentang guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif mungkin sering terdengar ya, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini budaya yang memiliki nilai-nilai plus, nilai tambah ya, yang baik. Baik, kali ini di angkatan 10 nama saya Edi Purnomo dengan fasilitator Ibu Indah Permatasari dan pengajar praktek Ibu Selianti. Kalau kita bicara tentang guru, ini berarti kita berbicara pada diri kita semuanya. Guru yang baik
harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif memang dianggap sulit, tidaklah sulit. Dianggap mudah, juga tidak terlalu mudah. Budaya positif di sini kita awali dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang paling kecil yang kita bisa melakukannya, kemudian dapat bertambah ke yang lebih besar lagi dan yang lebih besar lagi. Jadi tahapan ini tidak hanya pada diri kita sendiri, tapi dari hal yang diri kita meluas dan langsung meluas. Jadi seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan. Ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah disiplin positif. Posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Jadi apabila seorang guru menjalankan ini, maka kita dapat menerapkan namanya budaya positif. Saya percaya bahwa murid, nah ya, kita sebagai seorang guru, kita harus memiliki keyakinan bahwasanya murid itu adalah pribadi yang unik, memiliki potensi yang berbeda-beda, yang perlu ditumbuh kembangkan dengan menuntunnya. Jadi karena kemampuan murid ini sebenarnya sudah ada sejak lahir, bahkan sudah bawaan. Itu mereka sama sebenarnya, ya, memiliki kemampuan. Tinggal kita seorang guru itu hanya menuntunnya. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi yang ada di dalam guru, di dalam murid itu, ya. Jadi kita bagaimana cara. Jadi setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, dan memiliki juga karakter yang berbeda-beda. Itu semua dalam pendidikan itu dipengaruhi oleh lingkungan juga. Kalau lingkungan sekolah, ya, suasana lingkungan sekolah bersih, rapi, nyaman, maka anak-anak pun akan belajar sangat nyaman, menyenangkan. Yang kedua, asri, memiliki penghijauan yang rendah. Asri ini memang sudah rindang, bersih pula, itu namanya asri. Sehingga apa? Kita tidak bosan di sekelilingnya dengan kandungan oksigen yang cukup. Terus tersedianya fasilitas yang memadai, apa seperti gazebo, tempat-tempat yang berada di bawah pohon, sehingga kita bisa belajar, bisa untuk fasilitas anak belajar. Termasuklah ketersediaan perpustakaan yang memadai. Selanjutnya adalah memiliki tempat pembuangan sampah. Pembuangan sampah ini sangat penting
karena bisa dilihat dari pengelolaan. Sampah di sini baik sampah organik maupun non organik. Yang organik itu bisa dimanfaatkan ke dalam untuk kesuburan lingkungan yang dikenal dengan kompos. Sedangkan yang non organik itu bisa dikelola bernilai baik secara ekonomis maupun dinilai dengan menambah nilai jual dengan adanya mata pelajaran prakarya dan lain sebagainya, sehingga dapat mengubah sampah menjadi barang yang bernilai. Selanjutnya yang kelima, sekolah yang membuat anak antusias ke sekolah. Nah, jadi siswa ini semangat pengen sekolah, rasa kangen kalau tidak ke sekolah. Karena apa? Di sekolah sangat senang dan menyenangkan. Baik itu lingkungan, baik itu kawan maupun dengan warga sekolah lainnya, dari guru dan lain sebagainya, sangat memadai. Sehingga apa? Anak merasa betah berada di sekolah. Oh, itu tadi. 5 nilai akan menguatkan guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seorang guru penggerak juga akan berusaha menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti apa? Ya, kita berusaha menguasai materi dan berusaha bagaimana seprofesional mungkin dan mengajarkan kepada mata pelajaran yang serumpun yang dalam mata pelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ini terutama yang serumpun tadi, ya. Jadi sering berbagi apa yang kita ketahui kepada guru yang lain. Terus mendorong kolaborasi. Kalau kita bicara tentang kolaborasi, kita akan berbicara tentang hakikat manusia. Bahwasanya manusia tidak akan bisa hidup tanpa kerjasama dengan yang lainnya. Maka perlu adanya kolaborasi. Nah, kolaborasi sangat baik karena untuk menyempurnakan atas kekurangan tadi. Apa yang tidak bisa dilakukan sendiri, maka dapat dilakukan dengan berkolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita akan berusaha bagaimana menciptakan leader dari peserta didik, dari ketua kelas, dari OSIS, bahkan kita membentuk memfasilitasi adanya leadership training supaya yang kita cetak ataupun orang-orang yang keluar dari sekolah memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Terus menggerakkan komunitas. Komunitas di sini mungkin setiap sekolah sudah ada kompel-kompel yang untuk menggerakkan komunitas. Disiplin positif. Nah, ini pokok bahasan kita tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita akan membahas nanti nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada pada profil Pancasila.
salah satu contoh tentang disiplin positif. Yang pertama itu adalah adanya kerjasama untuk membersihkan lingkungan, berkolaborasi. Ini dilakukan di jalan lintas SDIT ke SMA. Jadi bergotong royong membersihkan sampah-sampah yang ada di jalan. Terus selanjutnya ada sholat duha berjamaah. Apakah ini saja? Tidak, ini hanya sebagian kecil. Banyak sekali disiplin positif yang kita temukan di sekolah kita. Dari pagi masuk, kita menyambut peserta didik di gerbang dengan melakukan salaman atau yang dikenal dengan senyum sapa salam 3S. Itu merupakan salah satu wujud dari disiplin positif, dan masih banyak lagi. Adanya kekeluargaan dari SMA 1 Sungai Lilir, baik yang tertimpa musibah atau keluarga yang menerima kabar bahagia. Ada yang melahirkan, berkunjung, ada keluarga yang sakit, berkunjung. Itu merupakan dari budaya positif juga. Disiplin positif dapat membuat peserta didik memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau hukuman. Nah, inilah Bapak Ibu, di zaman sekarang itu bagaimana kita menciptakan disiplin positif kepada anak-anak. Anak-anak ini dapat berperilaku positif tidak kepada karena paksaan atau hukuman dari tata tertib, tapi bagaimana cara kita memotivasi anak dari dalam diri anak itu sendiri yang bersifat internal. Jadi anak bisa berbuat dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab. Jangan anak berbuat itu karena ada paksaan, sehingga tanpa kita lihat anak kembali lagi. Maka perlu adanya motivasi-motivasi, baik yang bersifat religius, ya, bersifat religius, maupun motivasi-motivasi yang lainnya. Oke. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Ini kalau kita bicara tentang motivasi, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi anak-anak ini biasanya melakukan perbuatan itu untuk menghindari ketidaknyamanan karena dihukum dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbal. Ayo diwangi, nanti ada es. Nah, jadi dia berbuat karena ada imbalan. Atau yang lain, ya. Nanti makan, nanti di, itu kurang tepat sebenarnya, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini cukup bagus. Selanjutnya kita akan bicara tentang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru, jadi kita seorang guru harus memahami, ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi guru ini bagaimana cara membuat anak ini tunduk, patuh, nurut dengan tata tertib, dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kalau tidak, kenakan sanksi. Nah, itu namanya guru adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita nanyakan dulu, apa yang dilakukannya itu sudah benar. Membuat anak itu merasa bersalah, mengakui kesalahannya, sehingga anak tersebut tidak akan mengulangi lagi. Itu adalah posisi yang kedua seorang guru, yaitu membuat rasa bersalah. Dan yang ketiga adalah sebagai teman, sehingga apa? Guru ini siswa tidak segan dengan guru. Jangan dianggap selalu lebih seperti kayak orang tua, tapi ada kalanya dianggap setara dengan anak. Sehingga apa? Anak itu bisa memberikan masukan, bertanya, atau membantu apa yang mereka ingin lakukan. Sehingga apa? Tanpa ada jarak lah dengan guru. Jadi ada kalanya, ada bagusnya juga seorang guru itu berposisi sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau. Jadi seorang guru juga itu jangan terlalu mengambil terlalu dalam, ya. Ada kalanya sebagai pemantau, apakah berjalan dengan lancar, anak-anak apakah melakukan pelanggaran atau tidak, gitu. Itu posisi guru sebagai pemantau. Yang kelima, ini sebagai manajer. Sebagai manajer, jadi guru ini selain daripada membuat rasa bersalah, juga bagaimana guru ini memberikan solusi agar anak ini sadar atas kesalahannya dan bisa mengambil kebijakan ke depannya untuk tidak lagi berbuat yang sama atau yang salah. Itu guru sebagai seorang manajer. Jadi inilah 5 posisi kontrol seorang guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, anak konsentrasi dan tidak terganggu alfabetnya, setiap kita masuk ke kelas, pada awal-awal kita membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinanlah seperti apa yang kita buat. Jadi guru ini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, maka kesepakatan itu diambil dari murid itu sendiri, maunya seperti apa.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan diterapkan atau dijalankan di kelas. Dianggap membebankan, ya mungkin ada juga yang merasa keberatan. Karena itu sudah menjadi kesepakatan di kelas, maka suka tidak suka, senang tidak senang, maka di kelas pun anak-anak akan antusias melakukan apa yang mereka sepakati. Ini contoh dalam pembelajaran kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi anak-anak menginginkan ada yang belajarnya harus datang tepat waktu. Terus ada juga dalam proses belajar mengajar tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada juga siswa ini menghendaki tidak boleh berbicara tanpa izin daripada guru di depan. Jadi angkat tangan, izin bicara baru berbicara. Sehingga apa? Ini merupakan kesepakatan kelas. Nah sekarang karena sudah beberapa menit, mungkin kita melakukan tes breaking dulu ya. Nah supaya lebih fresh. Nah, kita break terlebih dahulu. Baik, bapak-bapak dan ibu sekalian, nah kemudian adalah kalau saya bicara selamat pagi, maka betul sekali, ya. Kalau kita bicara selamat siang, berarti tepuk 3 kali. Dan selamat malam 2 kali. Oke? Selamat pagi. Selamat malam. Ada satu yang ya, yang ini nanti kita kasih sesuai kesepakatan tadi ya. Dulu ya. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Hah? Selamat pagi. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat siang. Oke, konsentrasinya cukup baik. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai di awal-awal semester, alangkah baiknya seorang guru beserta peserta didik ini menyepakati atau yang sering dikenal dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keinginan anak tadi ditulis dalam kertas ya, yang disediakan, kemudian ditempel di lapangan di papan tulis ya, kemudian kita salin ya yang mereka sepakati. Selanjutnya adalah penerapan segitiga restitusi.
Karena segitiga restitusi ini merupakan bagian daripada budaya positif. Jadi guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Coba dari ketiga ini, menstabilkan identitas. Coba ada yang tahu Bapak Ibu bagaimana caranya? Bu saya Baik Pak, sepengetahuan saya gitu ya Pak ya, mohon diluruskan nanti jika salah Pak ya, karena kami baru belajar juga. Menstabilkan identitas di sini adalah ketika kita bertanya kepada siswa alasan mereka melakukan kesalahan itu apa, seperti itu. Kemudian setelah melakukan kesalahan, kita menstabilkan suasana, artinya kita bisa mengucapkan, oh iya, kamu bisa berbuat salah. Ibu pun seperti itu, ibu terkadang juga melakukan kesalahan, seperti itu. Mungkin itu dari saya Pak, mohon untuk diluruskan. Terima kasih. Iya, sangat tepat sekali Bapak dan Ibu serta. Selanjutnya adalah validasi tindakan. Ya, Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan contoh seperti apa validasi tindakan ini? Ada? Itu. Oh, silakan. Baik, sependek yang saya tahu juga Pak ya, untuk melakukan validasi tindakan yang salah ini menurut saya mungkin kita menanyakan kepada siswa terlebih dahulu kira-kira kesalahan apa yang telah dia lakukan, tindakan mana yang salah yang telah dia kerjakan, dan apakah dia menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan tersebut adalah sebuah kesalahan yang menyelisih dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Mungkin seperti itu Pak. Bagus ya, sebagaimana jawaban dari Ibu Nafisa tadi. Yang ketiga, ya, menanyakan keyakinan. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang tahu seperti apa menanyakan keyakinan ini? Jadi ada 3 penerapan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Sekda. Dan yang kedua, validasi tindakan juga sudah dijawab oleh Ibu Nafisa. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, selanjutnya adalah yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan jawaban atau usulan seperti apa tindakannya? Oh, silakan Bu Sisna. Baik, sepengetahuan saya juga menanyakan keyakinan kelas itu kita tanyakan
kembali kepada siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Kesalahan yang dia perbuat itu melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu keyakinan yang mana? Seperti itu. Kesepakatan yang mana yang sudah dilanggar oleh siswa tersebut? Itu seperti itu. Baik, terima kasih ya, benar sekali yang diutarakan oleh Ibu Sisna ini. Jadi di sini ada 3 segitiga instruksi. Yang pertama menstabilkan tadi sudah dijawab dengan lantang ya oleh Ibu Zeta. Terus yang kedua oleh validasi tindakan oleh Ibu Nafisa, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Apabila Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah, maka tidak ada ini yang tidak ada anak yang merasa kecewa, ya, yang kecil hati. Karena apa? Guru mengambil tindakan sangat bijaksana, tidak langsung memberikan. Mengingat tadi bahwa itu penerapan segitiga restitusi, ya. Apabila Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah, maka tidak akan ada lagi siswa yang merasa keberatan, merasa kecil hati, atau merasa kecewa. Karena anak memang benar-benar sadar di dalam dirinya merasa bersalah dan mengakui kesalahannya. Kalau dulu penerapan segitiga restitusi ini tidak dijalankan, jadi kalau anak bersalah itu langsung divonis, atau yang sering dikenal guru sebagai penghukum. Jadi kalau kita salah langsung kadang kena jewer, kena lempar penghapus, kapur, ya, dan lain sebagainya. Bahkan penggaris, baik di telapak tangan maupun di bokong lah, ya, di kaki. Tujuan apa restitusi ini? Tujuannya adalah untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Mengapa masuk kepada mandiri? Karena anak diajak berbicara bagaimana cara mengatasinya. Jadi anak mulai dilatih untuk mengatasinya. Bertanggung jawab atas perbuatannya, apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan, mereka harus mempertanggungjawabkan. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati atau tidak? Itu tujuan daripada segitiga restitusi. Next. Ini contoh kegiatan positif. Tadi sudah kita jalankan, ya. Ada kolaborasi mengambil sampah gotong royong di luar sekolah, itu di jalan SDIT dan SMA kita. Terus sholat berjamaah dan ada olahraga bersama. Karena ketiga-tiganya ini merupakan contoh positif, tidak ada negatifnya yang perlu diterapkan di sekolah kita. Menjaga kebersihan, jelas ya, bahwasanya kita tidak ada yang bertentangan, baik secara agama pun sangat mendukung dengan adanya kebersihan.
mendekatkan diri pada Sang Pencipta, menyerahkan diri. Sholat ini adalah hubungan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, karena dia bersifat vertikal, hanya dia dan penciptanya. Maka kita akan tahu seseorang itu melakukan sholat diterima apa tidak, itu bukan urusan kita. Tapi sholat berjamaah itu sangat baik sekali. Terus yang ketiga, olahraga atau senam bersama. Senam bersama itu juga sangat penting, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka perlu dilakukan olahraga. Next. Ini yang kita jelaskan tadi, ada dari menstabilkan tadi dari Bu Seta, dan validasi tindakan oleh Ibu Nafisa, dan menanyakan keyakinan dijawab oleh Ibu Sisnawati. Jadi kurang lebih seperti inilah segitiga restitusi itu. Menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu seperti apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian daripada proses pembelajaran. Jadi kalau dia salah, itu jangan divonis langsung dicas salah terus, karena ada juga kesalahan ini merupakan awal ya untuk berbuat benar. Terus menggeser identitas dari yang gagal ke identitas sukses. Jadi orang sukses ini biasanya berasal dari yang gagal terlebih dahulu. Memang ada yang sekali mencoba langsung sukses, itu ada ya, yang sekali mencoba langsung sukses, dan dari kecil itu munculnya nasibnya ada. Tapi ada juga yang tersiok-siok melalui proses, dari kesalahan, dari kegagalan, belajar dari kesalahan dan kegagalan, sehingga bisa menjadi sukses. Next, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi lebih adanya jalinan gitu, komunikasi yang baik, yang selaras. Jadi komunikasi sangat baik diperlukan agar tidak adanya kesalahpahaman. Next, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Terus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi menanyakan keyakinan tadi, apakah benar tindakan kalian ini, nak? Dia akan merasa tindakan itu sudah benar atau salah. Oh, salah. Mengakui kesalahannya, iya. Kesalahannya seperti apa? Melanggar kesepakatan kelas, melanggar apa ya, tata tertib dan lain sebagainya. Jadi anak ini sudah memahami bahwa tindakan yang dilakukan adalah salah atau tidak benar atau belum benar.
mereka akan mengetahui, oh tindakan kesalahan kami salah. Terus seperti apa langkah-langkahnya? Maka anak akan memutuskan, ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi. Saya merasa salah, saya mengakui salah. Nah, itu biasanya untuk menanyakan keyakinan tadi. Next. Nah ini kita ada kasus ya tentang segitiga restitusi. Ada dua anak yang kita ambil ya. Yang satu, seorang anak ini kebetulan pas hari Senin ini tidak memakai sepatu yang seharusnya, karena yang seharusnya adalah warnanya hitam polos bertali. Sepatu pantofel itu boleh digunakan apabila dalam bertugas sebagai petugas upacara, sedangkan mereka tidak bertugas pada saat itu, maka itu jelas melanggar. Nah, kasus ini kemudian kita panggil anak tersebut dan menyatakan bahwasanya kasus tersebut berawal dari sepatunya basah, ya, sepatunya basah dan memakai sepatu yang lain yang tidak basah, hingga akhirnya anak tersebut mengakui kesalahannya, jadi memakai sepatu yang lain daripada ketentuan yang telah ditetapkan, dan akan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Next. Siren yang memakai sepatu yang seharusnya tidak dipakai di sekolah untuk perhiasannya. Siren menyadari bahwa tindakannya memakai sepatu adalah salah. Siren berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ini pernyataan dari Siren. Next. Demikianlah tadi yang kita simak di video studi kasus dari siswa yang tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan SMA 1 Sungai Lile. Terus ada juga seorang siswa yang terlambat sekolah dikarenakan mobil jemputan rusak sehingga harus melakukan perbaikan terlebih dahulu, sehingga anak ini kesiangan jemputnya. Dan Mega ini, karena anak tadi bernama Mega, menyadari tindakannya ini salah, ya, salah karena datang terlambat, dan akan berbenah untuk tidak akan terlambat lagi. Ini kasus dari Mega. Jadi dari contoh segitiga restitusi ini kita mengambil dua kasus. Yang pertama, seorang Siren yang tidak lengkap atributnya karena memakai sepatu yang salah dan tidak seharusnya dipakai. Dan Mega ini salah satu siswa yang terlambat sekolah dikarenakan
mobil jemputannya rusak sehingga kesiangan jemputnya. Jadi Mega ini menyadari tindakannya salah dan akan membenahi untuk tidak akan terlambat lagi. Mungkin sampai sini Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oh iya. Baiklah, penyampaian yang luar biasa sekali yang telah disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo. Baiklah Bapak Ibu, dari dua di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya sekretaris diskusi ini dapat menstabilkan anak sehingga anak mengambil tindakannya bahwa tindakannya itu tidak tepat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Next. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, mungkin hanya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Edi Purnomo. Baiklah Bapak Ibu, sungguh penyampaian yang luar biasa sekali. Mungkin yang disampaikan oleh Bapak Edi Purnomo tadi merupakan hal baru yang baru kita ketahui untuk sebagian dari kita, termasuk saya ya. Mungkin hal-hal ini juga dapat kita terapkan di dalam kelas ketika mengajar ya. Kemudian memasuki sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kita buka kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, kepada Bapak Supriyadi, silahkan pertanyaannya. Baiklah, izin bertanya ini untuk Pak Edi yang kami hormati. Pertanyaan kami adalah, tantangan apa yang Bapak hadapi dalam menjalankan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Bapak Supriyadi. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Baik, Ibu Sisna silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi luar biasa sekali materi kita hari ini tentang diseminasi budaya positif. Selama ini yang saya tahu, budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita itu seperti menerapkan 5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan santun, termasuk budaya positif. Hari ini saya mendapat hal baru, yaitu tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ternyata juga termasuk pada budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah seperti itu. Nah, pertanyaan saya, dalam menerapkan budaya positif di kelas itu, terutama saya sebagai wali kelas, apakah cukup wali kelas dengan kelas yang diampu saja, ataukah setiap guru yang mengajar di kelas itu harus membuat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah atau cara-cara dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tersebut? Seperti itu. Terima kasih Pak Edi untuk pertanyaan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang luar biasa sekali dari Ibu Sisna. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada?
Kalau tidak ada, kami persilahkan kepada Bapak Edi Purnomo untuk menjawab. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Supriyadi. Pertanyaannya adalah apa tantangan dalam menciptakan budaya positif? Karena di sekolah kita belum, artinya tidak baru-baru ini kita menerapkan budaya positif, tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Yang pertama, mungkin tidak semua guru atau warga sekolah mendukung. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, karena ini baru, mungkin ada juga tingkat kesadaran siswa yang rendah sehingga masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan tadi. Jadi itulah tantangannya. Jadi yang pertama tadi, perlunya kolaborasi, perlunya kerjasama seluruh warga sekolah agar disiplin positif itu dapat berjalan dengan baik. Tadi sudah kita jelaskan yang pertama tadi, disiplin positif itu dapat berjalan apabila dari kepala sekolah, dewan guru, murid, wali murid, bila perlu lingkungan sekitar mendukung adanya budaya positif. Nah, jadi kalau hanya guru yang menginginkan, peserta didik tidak menginginkan, sulit. Maka perlunya adanya kolaborasi dari guru, dari siswa, dari seluruh elemen yang berkaitan dengan sekolah. Jadi itu tantangan. Apabila seluruh elemen itu mau berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif, mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Itu untuk pertanyaan Pak Supriyadi. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Sisnawati, Sarjana Pendidikan. Pertanyaannya adalah tentang apakah hanya wali kelas yang membuat keyakinan kelas ataukah guru-guru yang lain yang mengajar? Baik Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini bisa dengan wali kelas. Guru mata pelajaran apabila ada yang mau ditambahi itu bisa. Ya, contoh dinilai kurang, itu bisa menambahi. Khusus Bapak Ibu guru ya menginginkan adanya perbedaan atau tambahan dari yang ditentukan dari kelas atau wali kelas tersebut. Yang kedua tadi apa? Pertanyaannya apa? Langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ya, jadi langkah-langkahnya yang pertama kita harus memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada peserta didik. Tujuan daripada keyakinan kelas ini seperti apa? Oh, kepada hal-hal yang baik tujuannya, supaya belajar lebih nyaman, supaya belajar lebih masuk, ya. Maka itu langkah-langkahnya. Yang pertama adalah memberikan gambaran terlebih dahulu. Untuk apa kita membuat keyakinan kelas?
Kalau dinilai sangat positif, sangat bagus, maka peserta didik pun akan menyetujui apa saja yang mereka sepakati. Setelah mengetahui tujuan daripada pembuatan kesepakatan, kemudian dilakukanlah diskusi, menghimpun ide-ide seluruh warga kelas. Apa yang diinginkan dari kesepakatan tersebut? Contoh, datang tidak boleh terlambat, harus tepat waktu, tidak boleh buang sampah sembarangan supaya bersih kelasnya, tidak boleh pindah-pindah, dan lain sebagainya. Atau tidak boleh mengambil barang hak milik orang lain tanpa izin, supaya kelasnya aman. Tidak ada yang merasa kehilangan pena, tidak ada yang kehilangan uang. Atau dilarang kentut di kelas. Kalau kentut permisi di luar boleh, ya. Kalau sudah menjadi kesepakatan, ya, buang angin. Contoh dari kesepakatan kelas. Jadi apa yang mereka sepakati itulah yang diterapkan agar dapat berjalan dengan baik. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Bapak Edi Purnomo atas semua jawabannya yang cukup jelas. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Gusni Isnaini. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengangkat tangan, berdoa agar kegiatan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita mendoakan agar kegiatan yang dilaksanakan Pak Edi Purnomo dapat berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa sihhatan fil badan, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan 'inda al-maut, wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
acara kita pada hari ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung acara. Semoga ilmu baru yang kita dapatkan hari ini melalui penjelasan dari Bapak Edi Purnomo dapat kita terapkan di sekolah kita ini guna memajukan sekolah kita bersama. Amin. Baiklah, marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC memohon maaf apabila ada kata yang salah. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.